muncul pada saat ada seorang Gibran. Padahal kalau kita bicara politik dinasti, hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Ya, kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke? Lalu lu punya anak, lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak, karena yang milih nanti rakyat. Oke, lalu lu punya cucu, oke, cucu lu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, apakah itu politik dinasti? Tidak, karena Terus Gibran kan nanti dipilih oleh rakyat sih. Karena yang memilih nanti adalah rakyat. Oke, problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik purba. Prosesnya. Kalau misalnya kemudian dia mencalonkan diri tanpa terjadinya perubahan undang-undang, boleh, nggak masalah. Ini politik purba, politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Andai kata, sebentar, sekarang kita tanya ya, tanya sama publik, kita tanya sama rakyat ya, apakah persoalan Gibran maju kalau undang-undang tidak diubah? Nggak problem. Yang menjadi problem, kenapa harus dirubah? Kenapa dia harus dirubah untuk kepentingan satu orang? Republik ini milik banyak orang. Dan sekarang proses perubahannya itu dilaporkan sebagai pelanggaran kode etik. Begini, bagaimana alat ukurnya? MK. Alat ukurnya yang paling sederhana. Alat ukur yang paling sederhana adalah hari ini 93,4% percakapan di sosial media negatif terkait Mahkamah Konstitusi, terkait Gibran dan sebagainya. Itu clear, man. Sudah gini maksud gue ini. Jadi positioning seseorang itu dilihat dari faktor usia, tapi bukan dari faktor kesempatan yang mau diberikan. Nah, ini terjadi pada seorang Gibran yang pernah gue lalui. Mayoritas mereka yang di atas umur-umur 40 tahun itu masih melihat sebelah mata kompetensi anak muda. Dia cerita pengalaman hidupnya di perusahaan swasta. Yang jelas-jelas itu kepentingannya kapital. Itu kepentingan modal. Lalu dia sandingkan dengan contoh tentang republik, yang sebenarnya kita tidak berbicara tentang siapa yang memodali republik ini. Dari contoh itu saja tidak apple to apple. Terus kedua, kalau kita bicara kesempatan buat anak muda, ada bupati loh 27 tahun, man. Dito itu 32 tahun loh, gitu loh. Ada 21 kepala daerah di bawah usia 40 tahun. Lalu lu anggap semua itu tidak pernah ada gitu, bahwa semua itu bukan anak muda. Problemnya kan tidak di usia. Dulu dua undang-undang pemilu sebelum undang-undang 2017 ini, dua-duanya itu 35 tahun. Undang-undang pemilu sebelumnya 35 tahun, sebelumnya lagi 35 tahun, baru berubah menjadi 40 tahun di 2017. Dan ketika 2017 diketok 45 tahun, 2018 nggak ada yang persoalkan. 2019 tidak ada yang persoalkan. 2020 nggak ada yang persoalkan. 2021 tidak ada yang persoalkan. 2023 itu menjadi persoalan. Itu loh. Apakah problem anak muda baru muncul di tahun 2023? Enggak. Sebelumnya sudah ada problem-problem seperti ini. Walaupun dalam sistem ketatanegaraan kita buka ruang itu. Makanya ada bupati 27 tahun. Makanya ada menteri dari Golkar 32 tahun. Apakah itu semua bukan berarti negara ini membuka ruang politik besar buat anak muda? Iya dong. Itu contoh-contoh tidak bisa kemudian kita gugurkan hanya karena persoalan Gibran. Tidak. Fair saja. Oke, dia undang-undang pemilu itu digugat tidak untuk anak muda tapi untuk Gibran. Clear? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ya sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Napi Tupulu dan Maman, dan kita kenal ya Adian. Napi Tupulu ini adalah bagaimana perjuangannya ya, bagaimana dia yang memberikan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat ya. Nah, dikala itu ya menjadikan terdepan ya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia. Ya, kita tahu bahwa kader dari Napi Tupulu ini adalah PDIP, dan Ibu Mega sudah ya melatih ya atau mengajarkan Napi Tupulu ini untuk ya memperjuangkan masyarakat Indonesia atau hak-hak masyarakat Indonesia ya, dan dia ikhlas ya untuk memberikan segala sesuatu atau merelakan segala sesuatu untuk kepentingan masyarakat Indonesia ya, dan dia memiliki jiwa bermasyarakat ya teman-teman dalam hal ini, dan
dia bersikap keras untuk ya membela kebenaran, dan dia bersikap keras untuk membela masyarakat Indonesia ya. Nah, kalau kita tahu juga Maman ini adalah bagian dari Partai Golkar ya teman-teman, dan ya bagaimana ya sikapnya untuk di dalam berpolitik ya teman-teman. Ya mungkin ada kepentingan orang lain yang terlibat di dalamnya ya, termasuk Jokowi ya dan anak-anaknya semua ya teman-teman. Langsung saja mari kita membacakan komentar masyarakat Indonesia ya. Betul yang dikatakan oleh Bang Adian ya, Napi 70 benar, serukan kebenaran untuk kebaikan dan bela rakyat Indonesia ya teman-teman. Kita sudah tahu ya teman-teman, dalam hal ini Napi 70 ini dan dia ya merelakan segala sesuatu untuk demi kebaikan rakyat Indonesia ya. Kami atas nama masyarakat dukung Pak Adian ya, Napi 70 ya, clear ya begitu. Bang Adian memang keren, Bung Ardian the best ya, jangan kasih ampun Pak Adian. Nah, dia mau membongkar ya apa yang menjadi ganjalan dalam suatu berpolitik ya, yang hanya mementingkan bagi yang mementingkan ya, mementingkan pribadi ya, kekuasaan pribadi sendiri. Ayo Mas Adrian, turunkan Gibran, Fafa dulu Mas Adrian, waktu reformasi dibariskan depan. Ayo Mas Adrian maju memakzulkan Fafa ya. Adian keren lah ya, itu salahnya adalah karena ada pelanggaran etik ya. Mantap Pak Ardin, tuh Maman urus istri dulu yang mau menikmati fasilitas negara padahal bukan pejabat ya. Itulah teman-teman, kita baca ya komentar-komentar ya masyarakat Indonesia, bagaimana tanggapan mereka ya untuk mendukung kebenaran ya teman-teman. Hanya orang-orang cerdas dan mengerti bahasa bicara ya Bung Adian, karena itu jelas undang-undang dirubah ya seenaknya. Udile sama dengan Mulyono ya, dewamu kepentingan anak dengan cara licik dan curang. Kalau ketua MK tidak dipaksa kawin sama adiknya, undang-undang batas umur tidak bisa dirubah secepat itu ya. Itulah teman-teman, kita tahu ya bagaimana politik-politik yang digunakan oleh Jokowi ini, dan ya ini sangat terpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia ya. Bagaimana politik-politik yang dimainkannya ya untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ya, kekuasaan ya, atau memberikan kartu as kepada anak-anaknya ya, terutama kepada Gibran ya. Ya, kita lanjut lagi membaca teman-teman. Maman ya jelas MK berubah batas usia masih ngil ya. Itulah ya, Maman ini juga ya masih kapasitas untuk berpolitik masih kurang teman-teman ya. Jadi betul itu Bang Adian, rujak saja ya. Oke teman-teman, dalam hal ini ya mari kita sebagai masyarakat Indonesia ya, mari kita mendukung kebenaran ya. Silakan memberikan komentar Anda ya di kolom komentar dan tanggapan Anda ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.